lihat hardware-nya gitu. Sebentar, kameranya coba saya pindahkan dulu. Mohon maaf ya teman-teman nggak bisa lihat wajah saya dulu sebentar ya. Saya pindahkan dulu kameranya. Oke, saya akan coba buka dulu kameranya ya. Oke, sebentar. Nah, kelihatan ya? Ini ada board saya, ini Raspberry Pi Pico. Jadi kalau awal beli ya, kalau awal beli itu pas kita masuk ini sebetulnya dia bisa masuk ke sistem on memory ya. Jadi untuk masuk ke sistem on memory itu tinggal ditekan aja boot cell, ini ada tombol boot cell di sini. Ditekan aja. Terus kita tinggal pasang. Dia kayak flash disk tuh. Jadi dia ada memori kayak gini, sistem on memory. Jadi kayak flash disk dia, seperti ini, gitu ya. Nah, cara nginstal firmware-nya itu mudah juga. Teman-teman tinggal tadi di mana firmware-nya. Nah, tinggal copy aja, copy gitu ya, copy. Firmware-nya copy ya, tadi yang udah di-download firmware-nya copy. Kemudian masuk ke dalam sistem memori dari Raspberry-nya. Nah, terus tinggal dipaste. Udah selesai. Tunggu sampai proses uh, kopinya selesai gitu ya. Gitu aja, sesederhana itu. Nginstal firmware di Raspberry Pico karena dia sistemnya ada di memori ya. Nah, kalau berhasil dia akan nge-close sendiri ya. Kalau berhasil dia akan nge-close sendiri. Setelah berhasil install firmware, sekarang teman-teman bisa buka Tony-nya ya, bisa buka Tony IDE-nya. Nah, di sini kita harus ngatur dulu ke tools ya, ke tools, lalu ke option. Ini di Tony IDE seperti ini bentuknya ya. Ke tools, lalu ke option, lalu ke interpreter. Nah, kita atur dulu interpreternya ke Raspberry Pi Pico. Ini ada banyak tuh, ada ESP8266, ada ESP32 ya, ada microbit dan lain sebagainya. Nah, saya gunakan yang Raspberry Pi Pico. Nah, udah boardnya di sini, nama boardnya harusnya board CDC ya. COM-nya mungkin bisa beda-beda ya. Udah, kalau udah kita tinggal klik OK. Nah, udah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada REPL ya, namanya cell. Di sini kita bisa kayak Python biasa aja sebetulnya ya. Kayak Python biasa, teman-teman di sini bisa kayak print gitu kan, bisa ya, print hello world gitu ya. Ya sama, bisa per baris gitu ya istilahnya. Bisa kita jalankan per baris codingnya. Nah, bisa kita jalankan per baris nanti seperti ini, atau juga kita bisa ngoding di sini ya. Nanti kita bisa masukin filenya langsung dari sistem memorinya gitu ya. Sebagai contoh nih, saya coba kecilkan dulu ya, biar teman-teman bisa lihat Raspberry Pi Pico W-nya ya. Oke, sebentar. Kayak gini aja deh. Oke. Nah, kita akan save file baru dulu ya. Kita save file baru. Nah, di sini ada pilihan save-nya ke Raspberry Pi Pico ya. Di sini ada bisa di-save ke komputer. Nah, untuk Raspberry Pi Pico itu kita bisa nge-save langsung ke Pico. Dan memang harus seperti itu ya. Nah, untuk file awal itu kita kasih nama main.py. Ya. Harus main.py ya. Karena main.py ini nanti akan dijalankan ketika si Raspberry-nya udah nggak nyolok ke USB gitu ya. Misalnya teman-teman ganti USB, ganti power supply yang lain gitu ya. Nah, main.py ini yang dijalankan gitu ya, sama si Raspberry Pi Pico-nya gitu. Udah, kita tinggal ngoding Python di sini gitu. Nah, karena kita menggunakan MicroPython, tentunya sudah ada modul-modul ya, sudah ada library-library bawaan dari Raspberry Pi Pico gitu ya. Ya mungkin saya kayaknya masih hafal dikit-dikit ya, kita coba ya. Nah, coding awal itu adalah from machine import pin ya. Jadi ini buat nambahin pin gitu ya, buat nambahin modul pin yang ada di package atau library mesin gitu ya, seperti itu. Nah, untuk deklarasinya tinggal tulis aja langsung, tidak perlu ada tipe data karena kita pakai Python ya. Gak usah nentuin int. Kalau di int byte gitu ya, long itu kan dibasasi ya. Kalau di Python gas-gas aja. Gak usah bikin apa, gak usah nentuin tipe data dulu. Nah, let kemudian kita tinggal isi apa tadi? Saya lupa perintahnya. Pin ya. Pin. Nah, di dalam kurung ini
Kalau bawaannya itu kita nulis LED ya, tapi teman-teman kalau mau ke pin lain bisa tulis nama pinnya aja. Misalkan mau connect ke pin 25, berarti tulis 25 gitu ya. Nah, kalau kalau mau ke built-in atau ke LED bawaan yang ada dari Raspberry Pi Pico ya, kita isi seperti ini. Nah, kita isi seperti ini. Kemudian karena ini output, kita tinggal atur aja dia sebagai pin out gitu ya. Udah. Terus kalau mau nyalain tinggal light on. Nah, simple kayak gini, nggak usah titik koma ya, sorry. Nah, kita lihat ini lampu LED-nya masih mati ya kalau saya jalankan. Nah, lampu LED-nya nyala ya. Mungkin kurang kelihatan ya tuh. Nah, terus kalau mau saya matiin tinggal LED off aja. LED off. Jalankan. Tuh, mati. Kalau mau bikin coding blink gimana? Kalau mau bikin coding blink kita harus tambahin package waktu ya. Jadi from time import sleep. Nah, kemudian kita harus bikin pengulangan ya. Kita bisa pakai while true. Harus bikin looping ya istilahnya ya. Nah, di sini baru kita bisa bikin perintahnya gitu ya. Jangan lupa indentasi ya, kalau di di Python itu kita harus perhatikan indentasi. Nah, sleep ini dalam satuan detik ya. Kalau misalkan mau per detik berarti tulis 1 aja. Kemudian let off. Kemudian sleep 1. Nah, ini dia akan berkedip selama 1 detik ya. Berkedip per 1 detik gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tuh, berkedip per 1 detik. Lihatnya. Kalau mau lebih cepat bisa pakai koma ya, misalkan 0,1 gitu ya. Ini bisa lebih cepat. Jalankan. Tuh, lebih cepat ya. Nah, itu sederhananya untuk ngoding MicroPython seperti itu. Jadi simple dan cepat. Jadi kalau untuk pengembangan gitu ya, apalagi sebenarnya kalau untuk lomba cocok ya MicroPython tuh. Lomba kan biasanya kayak lomba line follower atau lomba apa gitu ya, itu kan butuh cepet-cepet ya. Kalau kalau lomba tapi apa tuh namanya? Lambat, terlalu lama compile keburu sama orang lain kan. Tapi kalau pakai Python ya cepet langsung jalan gitu. Ngoding jalan gitu. Oke, ini gimana Mas Roy? Masih ada waktu? Saya akan coba lanjutkan. Masih Mas, masih. Aman ya? Oke. Kita rencana sampai MQTT ya, sampai nanti kita bisa connect kirim data gitu ya. Sesuai namanya lah internet. Izin Mas, nanti yang untuk tanya nanti ya. Kita fokus ke materi dulu ya. Oke, siap. Oke, nah ini variabel seperti ini bentuknya. Python itu nggak perlu masukin tipe data gitu ya. Jadi kayak kalau di bahasa sih kita harus masukin tipe data ya, int, long. Di Python nggak perlu. Langsung gas-gas aja gitu ya. Dan tipe datanya itu akan ngikutin dari yang kita isi gitu ya. Kayak contoh misalkan kita bikin tipe data umur, kita isi integer, ya dia akan jadi integer. Kita isi tinggi, kita isi plot, ya dia akan jadi plot gitu ya. Kita bikin nama, kita isi string, dia akan jadi string. Kita isi aktif misalkan nama variabelnya, kita isi boolean, ya dia akan jadi boolean ya, seperti itu. Jadi di Python atau di MicroPython juga sama ya. Itu tidak perlu. Mungkin di sini teman-teman ada yang biasa pakai bahasa asing gitu ya. Karena memang simple gitu ya. Karena memang Python itu dikhususkan buat yang ngodingnya pengen cepet-cepet lah istilahnya gitu ya. Pengembangannya yang harus cepet-cepet gitu ya. Untuk riset segala macam itu cocok gitu ya. Ya, untuk riset itu cocok gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba membaca pin ya. Kita akan coba membaca pin, tapi mungkin sebelum itu saya akan coba nambahin dulu komponen ke board MicroPython saya. Ke board Raspberry Pi Pico saya sebentar ya. Nambahin dulu push button ya. Kita nambahin dulu push button. Breadboard bisa ya. Saya coba pakai breadboard aja deh sebentar. Mau pakai breadboard agak lama tapi ya pakai breadboard sebentar. Izin untuk yang membutuhkan atau mengajukan Sebentar ya. sertifikat. Izin Mas Rahmat, Ajeng Rahmat, izin Mas. Dari saya Ya, untuk silakan. yang membutuhkan sertifikat untuk event ini mungkin bisa dibaca ya, bisa diajukan saja ya. Saya udah dicek juga. Terima kasih. Oke, siap. Dan teman-teman untuk
Itu dijat ya sama Mas Roy, udah di ini. Oke, sebentar. Oke, nah saya pakai yang dulu aja biar gampang, biar cepat juga ya. Nah, ini saya pakai push button modul. Kita akan coba ngoding push button. Tentu karena MicroPython tentu karena PicoWay ini 3,3 volt ya. Jadi harus menggunakan yang 3,3 volt juga ya. Dia tegangan kerjanya di 3,3 volt. Jadi sebaiknya kalau mau aman jangan sembarangan masukin power gitu ya, seperti itu. Oke, di bawahnya itu ada pin-pinnya ya. Jadi di bawahnya itu ada pin-pinnya. Ini salah satunya kita pasang ke 3,3 volt. Kemudian kita pasang ke ground. Untuk rangkaiannya sebetulnya lengkap ya, kalau di internet itu teman-teman bisa nyari. Ini misalkan saya pasang ke pin, kita sesuaikan sama coding aja ya. Di coding ke pin 14, saya coba pasang ke pin 14. Sebentar. Pin 14-nya di mana? Nah, di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini udah saya pasang push button-nya. Kita coba. Kita lihat, nih kita copy dulu codingnya. Nah, untuk push button itu kan karena dia input ya. Bedanya cuma di bagian ini aja. Nah, bedanya cuma di bagian ini aja. Ya. Cuman di bagian pinnya itu diatur sebagai in gitu ya. Tadi dengan LED itu sama ya, dengan LED sama. Strukturnya sama, beda cuman di bagian ini aja. Kalau misalkan LED itu output ya. Kalau misalkan tombol itu input. Ini sisanya sama, sisa codingnya sama. Gitu. Jadi nggak begitu susah juga. Nah, di sini ini untuk melihat datanya itu kita bisa panggil, ini kan variabelnya tombol ya. Nah, kita bisa panggil fungsinya tombol dot value ya, ini untuk mendapatkan nilai value-nya. Nah, harusnya ketika ditekan itu nilai value-nya 1 gitu ya. Jadi kita bisa bikin kondisional. Ini juga cara bikin kondisional di MicroPython atau di Python gitu ya, menggunakan seperti ini, if tombol value. Nah, ini menggunakan titik dulu ya. Kalau misalkan di di bahasa sih itu pakai kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal biasanya. Nah, kalau di sini enggak. Di sini tuh kita menggunakan indentasi ya. Jadi indentasi itu tab. Nah, tab inilah yang menandakan kalau si coding ini tuh berada di dalam coding if gitu ya. Nah, jadi indentasi ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Karena kalau salah indentasi akan error codingnya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba. Nah, oke, saya akan coba tekan tombolnya. Aduh, bentar. Nah, saya tekan tombolnya. Ada ya? Tombol ditekan, tombol ditekan, tombol ditekan, tombol ditekan. Berarti berhasil ya, seperti itu. Itu standar untuk digital input ya. Yang tadi yang sebelumnya LED itu digital output ya. Nah, berikutnya kita akan coba analog ya, LDR nih. Nanti analog ini bisa teman-teman bisa pasang ke LDR salah satunya ya, ke sensor cahaya, atau juga bisa dipasang ke banyak sih ya. Sensor analog kan banyak gitu ya, seperti itu. Nah, kita copy dulu, kita pasang ke sini. Nah, ini pinnya 27 ya untuk inputnya. Dan untuk ADC ini kita nambahin beda ya. Jadi kalau untuk pin kalau yang tadi kan pin ya, tulisnya pin ya. Nah, kalau untuk ADC ini ADC nulisnya gitu ya. Kalau untuk yang digital input dan output kita nulisnya tadi pin ya, seperti ini. Nah, gitu. Kalau ADC ini ADC nulisnya gitu ya. Tapi masih di dalam package mesin ya, masih di dalam package mesin ini. Gitu. Nah, kita kan baca sensor cahaya ya. Nah, ini cara pembacaannya, dia itu 16 bit ya. Tinggal LDR read aja dan dia 16 bit. 16 bit itu gede ya, jadi bisa sampai berapa tuh? Ada yang tahu nggak? 16 bit sampai berapa? Gede lah pokoknya gitu ya. Terus kita bisa tampilkan nilai cahayanya seperti ini ya. Cahaya terbaca nanti nilainya berapa. Supaya nggak terlalu cepat kita tambahin slip ya. Seperti itu. Oke, saya sambil nyari-nyari lagi untuk komponen LDR-nya sebentar.
Kalau mau ganti sama potensio juga dia bisa sih sebetulnya. Oke. Ya baiklah, saya pakai breadboard aja. Saya tambah breadboard. Nah nih, tambah breadboard aja, modulnya nggak ada ya. Nggak ketemu sih. Ini saya pakai, bikin aja di sini rangkaian LDR. Buat teman-teman yang mungkin di elektronikanya kurang begitu, belum begitu mahir, bisa pakai modul-modul aja biar gampang gitu ya. Tapi nanti berikutnya harus dipelajari juga elektronya gitu ya. Karena biar kalau ada kesalahan yang apa tuh ya, yang ada kesalahan hardware itu masih bisa diatasin gitu ya. Untuk awal ya pakai modul-modul yang udah jadi nggak apa-apa. Tapi tetap nanti sebaiknya gitu ya, sebaiknya tetap dipelajarin juga elektronikanya. Kalau mau terjun ke IoT ya, karena errornya itu nggak cuma di software ya, errornya itu bisa dari hardware gitu. Dan biasanya dari basic-basic aja gitu. Dari elektronika basic gitu ya, yang standar-standar lah istilahnya gitu ya. Ini webinar sekalian workshop ya, pokoknya keren banget ya Mas ajak ini. Oh gitu, biasanya cuman ini aja ya, cuman Presentasi slide. Iya, oh iya, iya. gitu. Iya, siap Mas. Oke. Keren, mantap. Oke, siap. Oh, bentar, Anjir. 3,3 volt. Ya biar ada gambaran ya, sebentar. Oke. Ntar Mas Ajeng nih, saya undang lagi nih. Tapi ada gebrakan lah. Oke, siap, Mas. Kalau ada waktu saya pengen ke sana langsung sih, Mas, sebetulnya. Gak apa-apa, online juga antusias banget, banyak juga nih antusias ini, keren. Oke. Oke, satu lagi Anjir aja. pinnya, bentar ya. Oh, nah ini dari resistor ya. Nah, dipasang ke pin 27 ya. Pin 27. Elektor tuh gini aja, masang-masang aja elektor tuh. Dan ini juga apa ya namanya? Nggak usah takut rusak gitu ya, karena rusak sih harus takut ya. Harus tetap, maksudnya nggak usah takut kesetrum gitu ya, karena ini masih tegangan rendah. Saya coba dulu. Nah ini ya, ini kalau nggak dapet cahaya dia turun tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini nilainya kalau nggak dapet cahaya dia turun. Maaf, ini saya tutupin sama, aduh nggak kelihatan ya. Saya tutupin sama tangan tuh nilainya turun ya, kelihatan ya. Nah, ini analoginya memang agak sedikit apa ya, ini bisa dibenerin sih sebetulnya dengan nambahin referensi ya. Bisa kita benarkan dengan memasukkan tegangan referensi ke pin RF-nya ya. Nah, pin RF-nya di mana? 5 menit lagi ya Mas ya. 5 menit Berapa? lagi. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi ya. Oke, oke. Gak apa-apa kalau itunya nggak selesai, nanti diskusi aja nanti. Oke, oke. Siap. Diskusi. Oke, bentar. Duh, nggak kelihatan ya. Udah, kita gini dulu aja ya. Oke, sip. Sebentar. Oke. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, berikutnya. Nah, ini untuk standar connect ke WiFi ya. Standar connect ke WiFi tadi mana ya? Oh, ini standar untuk connect ke WiFi. Kita coba ya. Nah, ini sebetulnya MicroPython juga teman-teman kalau nggak punya hardware bisa pakai walkwi.com ya. Bisa dijalankan di simulator. Ini saya coba jalankan ke WiFi punya saya di sini. Nah, kita coba ya. Kita jalankan. Nah, ini lagi menghubungkan ke WiFi. Nah, ini baru terhubung. Nah, sebagai contoh di sini untuk MQTT ini simpel aja. Jadi kita bisa ngirim data ke website misalkan gitu ya. Ini saya coba tambahkan dulu. Di mana ya? Di sini ya. Di sini aja deh. Ini nanti teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Si codingnya gitu ya. Nah, terakhir nih. Ini coba kita kirim data ke website aja ya. Oke. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Oke.
Ya, saya coba upload. Oh, nah ini tuh harus nambahin dulu library ya. Control new, Control S, namanya umk.simple.py. Nah, gini cara nambahin library di MicroPython ya, salah satu caranya. Nah, link library-nya di sini saya udah sediakan ya. Tinggal di copy aja. Nah, di copy terus kita masukkan ke Python-nya di sini. Nah, tinggal di save. Kemudian kita jalankan. Nah, ini lagi menghubungkan ke WiFi. Sebentar saya stop dulu. Oh, udah. Nah buat ngeceknya ya, nanti ngeceknya teman-teman bisa pakai web, tapi saya akan coba gunakan HiveMQ aja, WebSocket Client. Saya konekkan dulu. Saya akan coba bikin topik di sini. Nah ini topiknya. Nah kita bisa lihat ya, nanti datanya muncul di sini nih. Nah ini data yang dikirim, ini bentuknya JSON. Nah masuk ya, tuh datanya masuk ke sini. Artinya pengiriman dari alat ke website udah berhasil gitu ya, seperti itu. Oke, itu mungkin Mas Rohim dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pematerinya Mas Ajeng Rahmat. Ya, siap. Nanti kalau untuk share PPT sama share rekamannya nanti kalau PPT nanti di grup saya di grup Tangerang Pai. Tapi kalau untuk rekaman nanti itu akan di YouTube ya, nanti via YouTube, bukan maksudnya via pribadi ya. Oke, sebelum pertanyaan, sebelum tanya jawab ya, sebelum tanya jawab, nama channelnya Tangerang.pay seperti nama grup Telegram dan nama grup Telegram ini. Sebelum kita sebelum kita melakukan tanya jawab, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya. Ya, saya tunggu 5 menit. Ya, cepat ya, harus semua foto-foto. Ya, open kamera ya, open kamera ya. Open kamera. Ya, open kamera dulu ya buat dokumen kita. Ya, saya tunggu 5 menit. Ya, semua ya. WAG tidak ada, kita hanya Telegram saja, aturan dari Python Indonesia. Jadi Tangerang Python adalah bagian dari Python Indonesia. Nah, ya sip. Yuk kita foto bersama ya. Ayo semua. Ayo foto bersama. Mas Adang mungkin bisa bantu, Mas. Iya, ayo foto bersama dulu ya buat dokumentasi ya. Ya. Ya, ayo cepat ya, cepat ya. Jangan tunggu 2 menit lagi. Ayo Mas Arnan, Mas Sarul, Mas Mel, Mas Vicky, Mas Quick Channel, Mas Ricky Nurja Maulana, Mas Fajrul, Mas Mel, Mas Arnan, Mbak Siti, Mas David, Mas Abdul, Pak Ajib, Pak Hudan. Yuk, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas, Mbak, yuk kita foto bersama ya. Ayo, pembuktian nih, biar bukti. Oh, bisa banyak ya. Iya, alhamdulillah Mas. Berarti materinya bagus Mas. Berarti materinya bagus Mas. Ini saya baru baru pertama kali nih meeting ini nih langsung praktikumnya keren. Biasanya cuma presentasi biasa sih. Oke. Iya, waktunya ya cepat. Nanti kita bikin link lagi kok. Oke. Ayo cepat ya foto ya. Udah ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi sebentar. 1, 2, 3. Mantap. Sip. Oke, ini nanti linknya saya buat lagi link meetnya ya. Nanti kita keluar dulu. Ini saya inginkan lagi
bagi yang membutuhkan sertifikat bisa dibaca chat saya ya. Karena biasanya kan ini biasanya kalau ada mahasiswa gitu kan untuk syarat apa gitu ya atau yang lain mungkin kalau mahasiswa kan biasa syarat skripsi atau sidang biasanya kan butuh sertifikat biasanya. Oke, kita keluar dulu ya Mas Ajeng ya. Izin ya Mas. Oke, siap. Halo Mas Ajeng. Suara siapa ya? Bisa di mute dulu nggak? Oke, makasih. Sebentar ya. Halo Mas Ajeng, sudah siap? Halo Mas Ajeng. Halo, halo, halo. Ya, di itu Mas share screen aja PPT-nya tadi anunya Oke, share screen sama on cam Mas biar orang tahu oke, Mas baik. Ajeng Rahmat. Sebentar ya. Saya kebetulan Python nih baru kali ini workshopnya mantap banget ini IoT nih keren. Biasanya membosankan nih nggak membosankan. Nah, ini. Ya, alhamdulillah nih Mas, ini pesertanya banyak nih sampai sampai 40-an, biasanya 20, biasanya Hmm. 10 gitu. Oke tuh. Nanti saya ngundang Mas Ajeng rapat lagi ya, tapi dengan skema yang berbeda nanti, tenang. Oke, siap, Mas. Nanti kita diskusi aja nanti. Tadi sebelum bertanya nanti saya komentar dulu ya. Untuk presentasinya mantap banget Mas. Saya nggak nyangka sih. Saya lihat materi dari Mas Ajeng Rahmat itu keren banget ya. Maksudnya kayak baru lulus kan kalau saya lihat gitu. Baru lulus. Iya. Kebetulan kalau saya calon dosen, mungkin buat Hmm. teman-teman bisa perkenalkan ya. Nama saya Sabur Rohim. Saya sebenarnya dari pengurus Tangerang Python dan lead Tangerang Python, Tangerang Pai. Saya calon dosen sih. Saya calon dosen. Insya Allah bidang saya itu data science. Cuma ya Hmm. saya Python. Gitu. Cuma ini uh, saya juga belajar juga ya IoT ya. Kebetulan dosen pembimbing satu saya yang S2 itu IoT. Mungkin kalau kenal Pak Heru Sukoco, pasti Heru Sukoco namanya. Dia dosen IoT di IPB, Ilmu Komputer IPB. Mungkin bisa di searching nanti. Kebetulan beliau jago banget sih. Kalau nggak salah itu kita meet-nya sampai setengah 11 ya. Karena ini permintaan dari semua ya, baik dari pemateri atau dari teman-teman yang lain ya. Karena ini emang biasanya biar bisa leluasa gitu. Oke, tanpa begitu lama saya membuka untuk
bertanya, mungkin lebih alangkah baiknya melalui raise hand ya. Ya, saya membuka tanya jawab nih. Udah boleh kegiatan tanya jawab. Untuk yang membutuhkan sertifikat bisa nih, bisa dilanjutkan, bisa dibaca ya untuk membutuhkan sertifikat. Oke. Ini mau saya baca apa mau ngomong nih yang raise hand nih? Saya yang saya prioritaskan yang raise hand. Ayo silakan Mas JCOP untuk Indonesia. Silakan Mas. Boleh saya tanya. Thank you banget nih, dan thank you banget nih Mas Ajang untuk sharing-sharing materinya yang bagus. Boleh video call Mas? Videonya boleh lihat Mas. Oh, nggak boleh. Oh gitu. Oke. Ya udah lanjut. Ini pertanyaan supaya ngebantu teman-teman lain sih, Mas Ajang. Itu kalau misalkan kita mau beli di Indonesia Raspi Pico-nya secara official, itu rekomendasinya di mana ya? Soalnya kalau kita merchant yang nggak official, tuh suka dititipin atau disisipin malware, firmware berbahaya gitu ya. Jadi rekomendasinya mungkin beli di mana yang kita lebih terpercaya, atau kalau sebaliknya nggak ada yang bisa kita percaya, ketika setelah dibeli, apa yang harus kita lakukan? Kita format dulu atau gimana? Ada tips nggak yang biasa Mas Ajang lakukan setiap udah dapet atau beli Raspi yang baru? Gitu. Thank you. Bisa dijawab Mas Ajang? Silakan. Suaranya Mas masih mute Mas. Oke, maaf. Siap. Tidak masuk ya? Oke. Sebentar nih, saya buka langsung marketplace aja ya, biar gampang ya. Siap. Sebenarnya nggak susah ya nyari yang ori yang ada di marketplace. Saya coba share ulang ya. Nah, nggak susah sih sebetulnya. Kalau kita mau nyari di marketplace gitu ya tentang Raspberry. Contoh, tadi saya kan pakai yang Pico ya. Nah kita lihat dari harga aja sih sebetulnya. Bisa lihat dari harga. Rata-rata Pico itu di atas 100 ya. Jadi kalau ada yang ngejual di bawah 100, kemungkinan itu nggak ori gitu ya, seperti itu. Nah ini contoh nih, kayak gini. Sebetulnya kalau di open source seharusnya nggak ada ori, nggak ada clone ya, sama aja sih sebetulnya. Dan ini juga bukan apa ya, bukan hardware yang untuk nge-hack gitu, bukan juga gitu. Jadi dia ini microcontroller kosong sebetulnya. Jadi ketika kita upload, ketika kita beli itu masih kosong bawaannya gitu ya. Nah tapi kalau memang mau ori yang dari Raspberry-nya, nah contohnya yang seperti ini nih. Kelihatan kok, dari fisiknya kelihatan kok. Dari fisiknya kelihatan tuh. Ini kan wifi-nya ya. Dari bentuknya kelihatan, pakainya micro USB gitu ya. Ini yang resmi dari Picoe-nya. Harganya pasti di atas 100 untuk yang Picoe. Terus kalau yang nggak resmi itu biasanya bentukannya kayak gini nih. Kebetulan saya punya juga yang nggak resminya ya. Bentukannya itu, ini nih. Nah yang warna hitam ini nggak resmi ya. Ini mungkin produk bukan dari Raspberry-nya gitu ya. Terus yang tipe C juga itu rata-rata dari Raspberry-nya. Tapi kalau kita lihat bentuknya seperti ini, kemungkinan besar ori. Harga rata-rata di atas 100 kok. 150, 170 gitu ya. Itu rata-rata untuk harga Raspberry Pico-nya gitu ya. Rata-rata segini. Jadi gampangnya bisa lihat dari harga, karena kalau kita cek di ininya, di website resminya juga biasanya, karena sekarang kan udah banyak yang import ya. Jadi paling gampang aja, karena kalau import langsung dari website resminya ribet lagi ya, nanti ada cukai lagi gitu ya dan sebagainya. Jadi mending beli yang langsung dari Tokopedia aja. Banyak kok produk-produk yang bagus gitu ya, seperti itu. Kalau saya ketika pertama kali, terus yang kedua, untuk primernya, kalau nggak mau kena malware ya, nah pastikan downloadnya itu pastikan di website resminya gitu ya. Jangan download di website yang lain gitu ya. Jadi download aja langsung firmware-nya itu di micropython.org ya. Nah di sini ya, langsung di website resminya aja
gitu. Saya selalu kalau download firmware pasti langsung di website resminya. Ya, jadi jangan, mungkin ada yang nyediain ya di website yang lain kalau nyari di Google gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya isinya apa tuh, isi firmware-nya kita nggak tahu apa gitu ya. Tapi kalau dari website resminya, ya karena ini kan website MicroPython ya, dari website resmi aslinya MicroPython, ada jaminan ini bagus gitu ya. Jadi nggak akan ada masalah istilahnya gitu. Filenya juga kecil kok, dia cuma 1,6 MB ya, 1,6 MB. Terus juga ya tapi kan firmware ya. Ya kalau memang mau aman banget gitu ya istilahnya, mau aman banget ya jangan apa ya istilahnya, jangan gunakan MicroPython gitu. Karena kalau pakai firmware kan kita nggak tahu ya isi firmware-nya apa. Ya yang bisa kita lakukan ya kita percaya ke website resmi dari MicroPython-nya. Tapi kalau memang nggak percaya pun teman-teman masih bisa apa itu istilahnya, memprogram si Picowe ini menggunakan bahasa C gitu ya. Masih bisa memprogram menggunakan bahasa C. Nah kalau pakai bahasa C kan kelihatan tuh ya, struktur codingnya kelihatan, isinya ada apa aja gitu ya. Ya bisa pakai bahasa C gitu ya kalau mau bener-bener dibongkar segala macam. Udah lama ya saya sharing MicroPython tuh kira-kira di tahun 2021 ya kayaknya, di 2021 tuh udah berapa tahun tuh pakai MicroPython. Dulu masih pakai ESP ya, masih pakai ESP 8266, kemudian ke ESP 32, sekarang pakai Raspberry Pi Pico. Aman kayak gitu. Itu aja paling jawabannya Mas, seperti itu. Menjawab Mas, terima kasih Mas Ajang. Menjawab Mas JCOP. Menjawab Mas. Anonim banget ya ini Mas ya. Halo Mas JCOP untuk Indonesia, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, thank you. Siap. Ya, siapa yang bertanya? Resen langsung juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Oh ya, Mas Ajang Rahmat tadi belum promosi, udah promosi bootcamp belum? Jadi belum ya? E-book ya, bentar. Sambil ada yang mau tanya, Mas Ajang mungkin bisa promosi. Gitu. Boleh. Oke, makasih sebentar ya saya. Windows. Oke, baik teman-teman. Jadi salah satu hobi saya itu bikin buku ya sekarang. Akhir ini bikin buku, e-book lah istilahnya, bukan buku ya. Tapi untuk e-book yang ini nanti rencananya mau didaftarkan ke SBN, mau dicetak gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau e-booknya silakan. Dan harganya terjangkau sih sebetulnya buat teman-teman mahasiswa tuh. Kalau PO itu kita biasanya dimulai dari 35.000 ya. Jadi cukup terjangkau buat teman-teman yang mungkin budgetnya nggak sebanyak itu gitu ya. Nah, tapi PO ini kan nunggu ya, artinya e-booknya memang belum jadi, belum selesai lah istilahnya. Jadi teman-teman harus nunggu gitu ya, nunggu sampai selesai. Perkiraan rilis di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Nanti pas sudah rilis biasanya saya naikin seperti itu. Nah, ini linknya, nanti tinggal dibuka aja. Ini sambil nunggu yang bertanya ya Mas ya? Oke, siap. Nah, ini kurang lebih daftar isinya ya. Kalau mau lihat, saya tunjukin juga daftar isi dari e-booknya nanti gitu ya. Dikit lagi sih sebetulnya ini, dikit lagi selesai sih. Nah, silahkan, ada bahasan RTOS, ada bahasan interrupt ya, dan lain sebagainya. Wih, keren, mantap. Wih, Kalau yang butuh silakan ya, boleh, siapa tuh mau mempelajari lebih dalam gitu. Seperti itu. Tapi saya boleh izin apa ya namanya, pendapat ya Mas ya. Mungkin untuk kedepannya nanti Mas Ajang Rahmat nih mungkin bisa kita akan sering meet up nih Tangerang Fair untuk Mas Ajang Rahmat nih. Mungkin nanti tapi dengan skema yang berbeda. Mungkin nanti kalau bisa berkenan mungkin bisa offline juga ya. Alhamdulillah sih kita offline sudah ada space-nya gitu, tapi mantap lah. Oke, siap Mas. Ayo teman-teman bisa bertanya, bisa diskusi pengalaman boleh gitu. Ayo langsung ngobrol aja nggak apa-apa. Karena di sini adalah ajang untuk diskusi, bertukar pikiran, ya kan. Mana tahu ada yang dari non IoT kan, ada yang dari non IoT gitu kan. Mungkin bisa
bisa apa namanya, bisa didiskusikan ya Mas Ajang ya Mas ya. Ya, silakan. Ini biasanya mahasiswa ada tugas dari dosen kan atau bimbingan ya kan terkait IoT. Ini Arduino juga ya Mas ya, nggak salah ya Mas ya. Kalau ikan gini ingat Arduino Ya, Mas. Arduino itu ada board, ada software ya. Kalau softwarenya eh, ini nggak pakai Arduino justru. Jadi kalau dosen kan terkadang suka dosen elektro sih biasanya suka apa ya? Jangan pakai Arduino mulu gitu ya. Coba pakai hardware yang lain gitu. Nah, bisa Iya pakai ini. iya iya. Atau mungkin bikin tugas akhir kan kalau pakai Arduino udah banyak tuh judulnya. Nah, coba pakai ini aja. Siapa tahu di ACC gitu. Kayak Siap gitu. siap. Ayo teman yang lain bisa bertanya nih sama Mas Ajang nih. Kebetulan saya kaget, saya kagum sama Mas Ajang ini. Bener, baru pertama kali speaker, masih muda, terus cepat. Eh, Oke, ini ada pertanyaan. Mas Ajang, cara pesan ebook Raspberry-nya bagaimana caranya? Ini di sini ada linknya ya. Di sini ada linknya. Nah, ini nanti Dipesan tinggal aja. diklik aja nanti. Oh iya. Nah, Ya nanti oh, PPT-nya ini. di-share di grup Tangerang Pay ya, Mas? Oke, oke. Langsung diklik link aja. Itu kayak kayak apa tuh yang lagi populer itu link ID ya, kayak seperti itu. Ada Siap, payment gateway-nya juga dia nanti. siap. Ayo nih teman-teman, ayo diskusi yuk. Diskusi tentang mantap. Ayo diskusi ya tentang IoT atau ilmu-ilmu lain nih, Python gitu kan. Kalau saya jujur IoT nih ya kalau boleh cerita ya, saya tuh di IPB tuh banyak penerapan sih IoT bidang peternakan, ke pertanian ya, kayak robot-robot gitu Mas. Paling banyak ilmu terapannya gitu ya. Ayah, oke. Oke, silakan Mas Oki Ayah, silakan bertanya. Mas Ajang mau nanya dong, Ya, kalau silakan. misalnya device untuk sensornya itu yang tadi LED-nya itu lebih dari satu bisa nggak ya Mas? Oh, Pakai satu Pico, terima bisa kasih. kok. Oke. Jawabannya bisa ya, karena si Pico ini ada banyak GPU-nya, ada banyak lah pokoknya ini banyak banget. Jadi pinnya itu 27 atau apa berapa gitu ya pinnya itu. Saya coba lihat. Pinnya itu sampai GPU-nya itu sampai 27 ya. 28. 28 ya? Ya, sampai 28 GPU-nya. Jadi bisa banyak pin yang bisa kita pasang gitu kayak tadi LED-nya itu bisa banyak juga ya. LED yang bisa dipasang ke Pico atau sensor yang bisa dipasang ke Pico itu juga bisa banyak. Karena pinnya juga ada banyak ya, GPU-nya itu ada 28 pin GPU yang bisa digunakan gitu ya. Nanti ya bisa berapa LED tuh. Kalau mau LED pakai LED ya bisa LED masih bisa ya. Sensor juga lebih dari 10 bisa. Tapi untuk analog kayaknya cuma ada 1, 2, 3 ya. Untuk analog kayaknya cuma ada 3 ya. Cuma ada 3 untuk analog. Tapi kalau untuk pin GPU lainnya, itu ada banyak. Seperti itu, Mas. Kalau mengenali masing-masing sensor alamatnya secara unik, ada dibahas di bukunya Mas, yang e-book nanti mau terbit Mas. Oh ya, sensor itu kan sebetulnya dibagi beberapa bagian ya. Kayak contoh ada sensor yang analog, itu tinggal decoding secara analog gitu ya. Ada sensor digital, tinggal decoding secara digital. Nah itu terkadang ada beberapa sensor yang kita harus menggunakan komunikasi data ya. Kayak contoh I2C atau SPI atau WART gitu ya. Nah itu dibahas di situ. Jadi ada bahasan tentang I2C, ada bahasan tentang SPI, ada bahasan tentang serial ya atau WART gitu ya. Ada di situ. Jadi kayak ada beberapa sensor yang memang biasanya menggunakan komunikasi data I2C misalkan gitu ya. Atau menggunakan komunikasi data SPI dan juga ada yang pakai serial ya, RxTX. Ada bahasanya di situ. Interrupt juga ada. Jadi interrupt tuh bagus ya di microcontroller karena biasanya kalau kita simpan coding di loop utama itu biasanya jadi polling kan. Dia ngecek kan. Polling itu kan sistemnya ngecek. Kan itu nggak bagus sebetulnya ngecek tuh ya. Lebih bagus kalau kita pakai interrupt. Jadi interrupt tuh ketika ada sesuatu, nah baru menjalankan logiknya mau ngapain gitu. Itu ada bahasan juga. Ada kok lumayan banyak bahasannya. Kalau yang mau mendalamin cukup, bahkan yang I2C itu
ada sampai scan. Jadi misalkan kita punya hardware I2C nih, kita nggak tahu alamatnya apa gitu ya, atau tadi mungkin kode uniknya ya, disebutnya kode uniknya apa gitu ya. Selama itu I2C nanti bisa di-scan, bisa ketahuan alamat I2C-nya berapa, dan nanti kan tinggal di read dan di write aja ya, kayak itu seperti itu. SPI juga ada. SPI itu yang dibahas RFID ya, RFID. Jadi kalau mau bikin apa tuh, ATM beras misalkan ya, atau bikin sistem absensi pakai kartu, itu bisa. Ward itu bisa untuk banyak lah, sensor pakai Ward, banyak yang industrial sensor juga pakai Ward, ada cukup banyak. Lengkap sih Mas, cuman memang dari MicroPython-nya sendiri kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan Arduino lah istilahnya gitu ya, dengan C, tentu pasti jauh lebih banyak sih ya, karena sih udah duluan gitu ya, udah. Tapi untuk MicroPython sendiri itu udah berkembang terus kok, jadi udah cukup banyak gitu ya. Artinya di e-booknya mungkin nggak selengkap itu, tapi untuk hal-hal dasar kayak komunikasi data ke sensor, kayak I2C gitu ya, SPI gitu ya, kayak UART itu udah dibahas di situ. Interrupt juga ada di situ. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Ajang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau apa sih namanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Mas Rizky, silakan Mas. Ya. Kang, kalau misalnya untuk diperbandingkan gitu dengan ESP32 itu gimana Kang komputer Kang? Oke, ESP32 ya. ESP32 tuh sistem on chip ya. Jadi si memorinya disimpan di chip. Si flashnya ya, flashnya disimpan di chip. Kalau Raspberry Pico tuh sistem on memory. Jadi si flashnya itu disimpan memori. Artinya si Raspberry Pico itu flashnya bisa di-upgrade. Ya. Tapi coba dicek ulang ya. Setahu saya SOC gitu ya. ESP32 tuh SOC sistem on chip. Artinya si penyimpanannya tuh udah segitu gitu. Udah segitu. Tapi kalau Raspberry Pico itu memorinya masih bisa kita tambah gitu ya. Jadi kita bisa tambah berapa gitu ya, itu masih memungkinkan. Jadi untuk apa ya? Untuk coding-coding seperti MicroPython ataupun yang lainnya masih lebih unggul Raspberry Pico. Tapi kalau dari sisi harga masih lebih unggul ya ESP32 karena murah banget kan ESP32. Apalagi yang dev kit itu kan cuma 50.000 ya kalau nggak salah ya, 50 apa 60 gitu yang dev kit tuh. Jadi kalau dibandingkan harganya ya tentu jauh lebih murah ESP32, terjangkau ya. Pico W ini dia 150 lebih gitu harganya. Tapi kalau kita lihat dari fitur kayak memorinya gitu ya dan fitur lainnya, ya dia masih lebih unggul sih. Masih lebih unggul. Karena dia kan apa istilahnya? Microcontroller baru ya. Dan juga mohon maaf ya, bukan saya merendahkan ya. Raspberry itu bukan dari Tiongkok gitu. ESP32 juga bagus kok sebetulnya, cuman kadang ESP32 tuh suka ada, nggak tahu ya, ada kendala aja gitu. Jadi kayak contoh pin, ada beberapa pin yang tidak boleh connect ke high, pas ini nggak boleh low. Jadi lebih advance lah istilahnya. Cuman ada banyak juga kok proyek-proyek yang pakai ESP32, kayak contoh juga saya belum berani sebetulnya karena Raspberry ini produk baru gitu ya. Mau sebagus apapun yang dikasih tahu sama Raspberry-nya, saya belum berani untuk proyek industrial gitu ya. Jadi untuk proyek industrial ya ESP32 biasanya saya pakai, tapi yang ESP32 yang udah di custom ya, yang udah industrialnya gitu. Seperti itu. Makasih Kang. Ya, sama-sama, silakan. Ya, lanjut. Siapa lagi nih yang ingin bertanya? Waktunya masih banyak ini. Waktunya masih banyak. Silakan. Masih ada 34 menit. Mungkin ada sesi mau ada diskusi antar teman-teman sama Mas Ajang ya kan. Mas Kang, satu lagi. Ya, silakan. Boleh. Kalau clock speed-nya itu lebih bagus ESP32 ya, tapi Ya, kalau clock speed-nya masih jauh. ESP32 itu berapa ya clock speed-nya? 250 ya? 200-an ya? Ya, segituan lah.
200 dikit-dikit lah. Ini kan 240 Pico W itu mirip-mirip lah. Oh, Pico ya. Hmm, Oke. 240 Pico W itu clock speednya nggak jauh beda lah, dikit-dikit lah. Tapi memang kalau dari unggulnya masih unggul ESP32. Ini di komentar ada yang bertanya juga nih Mas. Ya, Oyin Yohan, saya bacakan ya. Mas, buat IoT mending pakai Pico atau PI5? Perbedaan apakah Pico termasuk mikroprosesor? Silakan Oke. dijawab Mas Ajang. Oke. Pico itu microcontroller ya masuknya ya. Jadi bukan mikroprosesor. Jadi tergantung kebutuhannya juga nanti. Karena kalau kita bandingkan harganya jauh beda. Kayak Pico W itu kan 150, Raspberry Pi 5 itu berapa? 2 juta apa 3 juta ya? Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau IoT-nya cuman baca data sensor, ngirim data ke internet, ya Pico W udah cukup sih. Jadi misalkan masnya bikin sensor, ngambil sensor data, ngambil data dari sensor apa gitu ya, kemudian dikirimkan ke internet, atau sistem kendali untuk lampu, misalkan sistem kendali untuk AC di rumah, itu pakai Pico W masih oke. Karena kan masih sederhana ya, masih belum ada kebutuhan yang lebih rumit. Nah, Mas itu baru butuh pakai Pi 5 ya, Raspberry Pi 5 yang komputer itu, kalau misalkan ada kebutuhan yang butuh pemrosesan data yang lebih besar ya. Kayak contoh misalkan mau machine learning juga sebenarnya di Pico W masih bisa ya, tapi yang ringan-ringan aja. Kalau kayak contoh kebutuhannya untuk uh, objek deteksi objek, misalkan bikin AI gitu ya, objek deteksi. Nah, itu baru pakai Pi 5 gitu ya. Misalkan mau klasifikasi gitu ya, untuk menentukan produk ini bagus atau enggaknya pakai kamera. Nah, itu baru pakai Pi 5. Misalkan mau bikin apa tuh Tesla tuh mobil otomatis gitu ya, autonomous mobil. Nah, itu berarti pakai Pi 5 ya, yang memungkinkan untuk bisa ada kamera dan juga bisa menjalankan program-program yang di komputer ya, kayak contoh OpenCV itu bisa dijalan di P5 ya. Karena kan P5 tuh komputer ya. OpenCV bisa jalan, terus PyTorch bisa jalan, TensorFlow bisa jalan, dan masih banyak yang lainnya itu bisa jalan di situ gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Menjawab Mas. Halo? Menjawab Mas, Tris apa ya? Mas Oyon ya namanya. Oke. Ahmad Habi. Mas Ahmad Habi mau bicara apa mau via chat aja Mas? Saya bacakan aja deh. Permisi mau tanya untuk PI5 itu belinya di mana ya yang rekomen? P5 di Tokped banyak sih sebetulnya. Kita pakai marketplace aja. Di marketplace itu gampang ya, karena gampangnya tuh kita bisa lihat ini di marketplace tuh, bisa lihat ulasan kan sebetulnya. Siap. Jadi teman-teman kalau yang biasa di marketplace nggak usah khawatir sih sebetulnya. Raspberry Pi 5 sekarang tuh udah turun kayaknya harganya, dulu masih mahal banget. Oke. Nah ini nih Mas, yang kayak gini-gini nih, yang udah turun sekarang tuh udah ada yang 1 juta juga. Wih, 1 juta. Lumayan ya. Lumayan sih, karena ini komputer sebetulnya, ini komputer kecil. Beda dengan Pico W. Komputer kecil, siap. Ini bisa deteksi objek segala macam. Menjawab ya Mas Ahmad Habib ya. Mas Ahmad Habib menjawab ya. Aku mau nanya nih Mas Ya, Ajeng silakan. nih, sebelum ada yang mau tanyakan nih. Nanti kalau ada tanyakan nanti via chat atau ajukan tangan saja ya. Mas Ajeng ini kan ini prodi informatika ya Mas ya? Ya, informatika betul. Iya. Tapi informatika rasa elektro ini kalau saya lihat. Kan kalau informatika itu kan kita kan berbau-bau software ya. Kayak Betul. misalnya kayak pengolahan data gitu kan, kayak kecerdasan buatan gitu kan. Nah, terus Betul. izin saya lihat Pak Widya. Nah, ini baru kali ini kayak IoT ini kan. Ya sebenarnya sih apa ya? Mungkin kendala-kendala mungkin kalau yang saya lihat ya Mas ya, mungkin IoT ini mungkin kendalanya kalau di sebagian mahasiswa ya mungkin peralatannya sih Mas biasanya sih apa SDM apa sih benda-benda dan biaya-biayanya itu yang nggak sedikit mahal gitu ya. Makanya jangankan IoT ya,
EA aja gitu ya, kayak pemrograman Python atau machine learning atau data aja sangat jarang gitu ya. Orang kebanyakan tuh kalau nggak salah tuh kalau kita di dunia IT itu mobile gitu kan atau web gitu kan. Apalagi tadi kan Mas tadi nyungin titik koma ya itu website ya kan. Gitu. Ya makanya ya mudah-mudahan. Oke, Mas Oki aja silakan Mas. Izin. Mas, sorry Mas, rada jauh dikit Mas. Boleh. Jalan-jalan. Apakah memungkinkan kalau pakai P5 ya, Raspberry Pi 5? Ini kan mini komputer ya. Apakah dia bisa mengakses device lain tapi tanpa kabel gitu? Kayak misalnya CCTV pakai RTSP gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seandainya ini posisinya di remote, misalnya ini saya pasang IoT-nya di greenhouse gitu yang jauh dari rumah gitu, dan dia bisa dapat akses ke IP public. Itu apakah si P5-nya ini bisa di remote? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah P5 ini seandainya butuh storage gede, misalnya mau menjalankan OpenCV gitu, dia butuh space gede, jadi kan butuh storage, entah nanti pakai SSD atau pakai hard drive, itu bisa dikonekkan ke storage gitu Mas. Makasih Mas. Oke. Tadi yang pertama tuh apa Mas? P5 untuk Mengakses device tapi tanpa kabel kayak CCTV gitu. Oke, RTSP gitu ya. Oke. Baik, saya langsung jawab yang pertama dulu ya. Raspberry Pi 5 itu komputer ya, komputer kita bisa nginstal Windows di situ, kita bisa nginstal Linux di situ. Jadi ibaratkan aja itu sebagai komputer yang kita punya aja gitu ya. Jadi artinya apa yang bisa dilakukan di komputer itu bisa dilakukan di Pi 5. Termasuk salah satunya adalah mengakses kayak CCTV tadi gitu ya. Itu bisa menggunakan protokol RTSP ya salah satunya. Biasanya kan tinggal IP address gitu kemudian diambil ya. Nah, nanti cara untuk mendapatkan untuk koneksinya sebenarnya bebas ya. Pakai Python bisa, RTSP pakai Python bisa. Kalau mau pakai software-software yang udah ada juga bisa ya, tapi nanti disesuaikan dengan sistem operasinya. Kayak misalkan udah biasa pakai yang simple pakai ini aja deh, PLC player lah ya. PLC player kan bisa buat ngeplay RTSP tuh. Nah, kan sebenarnya tinggal nginstal PLC player aja di P5-nya gitu ya. Jadi bisa untuk ngakses sensor-sensor seperti itu bisa. Bahkan P5 itu bisa kita install Home Assistant. Ya, Home Assistant itu server untuk kebutuhan smart home ya. Jadi kita bisa konekin kamera salah satunya tadi bisa. Kita juga bisa konekin sensor-sensor yang dijual di pasaran ya. Jadi artinya nggak perlu bikin juga tuh si hardware-nya sebetulnya. Kayak banyak tuh ya produk-produk Tuya, produk-produk Bardi, hardware-hardware IoT yang udah dijual di pasaran, itu kita bisa hubungkan ke Home Assistant yang ada di yang kita install di ini gitu ya, diinstal di Raspberry Pi 5. Itu bisa. Nanti untuk sistem operasinya bebas, bisa menggunakan bawaan dia itu Raspberryan OS ya, Raspberryan OS itu Linux, Ubuntu base-nya. Mau pakai Ubuntu yang versi ARM-nya juga bisa, pakai Ambien OS juga bisa. Gitu. Jadi bisa kok. Dia cukup banyak yang bisa dia lakukan karena dia komputer nih sekali lagi. Jadi kalau kebutuhannya itu mau luas, pilih 5 aja karena dia komputer. Mudah untuk kita mau ngapa-ngapain gitu ya, karena komputer kan tinggal main di software ya. Beda dengan microcontroller gitu ya, kita kadang harus nyesuaiin ini support enggak nih si komunikasinya atau support enggak nih sensornya gitu. Kayak kamera itu belum tentu bisa connect ke Pico ya. Apalagi kalau kita nyari referensinya mungkin lebih susah gitu. Kalau misalkan pakai P5 tinggal colokin USB udah jalan gitu ya. RTSP juga tadi bisa. Itu yang pertama, kemudian yang kedua tadi tentang apakah bisa di remote ya kalau nggak salah ya, apakah bisa di remote? Itu bisa ya. Jadi kita bisa tinggal nginstal SSH aja. Install SSH dan kalau nggak salah ya, itu udah bawaan sih, SSH-nya itu udah bawaan. Kalau mau di remote secara lokal bisa tinggal IP lokalnya. Kalau mau di remote secara global gitu, maksudnya internet gitu ya. Nanti ada pengaturan lagi, tapi bisa. Nanti tinggal konekin pakai SSH aja. Jadi pakai putih misalkan masnya, pakai putih atau pakai PNC Pure itu bisa. Jadi nanti tinggal di remote di jarak jauh aja. Dan biasanya saya bikin proyek Raspberry kayak gitu kok. Jadi nggak saya tambahin display, nggak saya tambahin
mouse atau keyboard, saya remote aja pakai SSI, itu jauh lebih simple gitu ya. Yang ketiga tadi apa ya? Saya lupa, maaf. Yang ketiga itu connect ke device yang lain untuk storage. Jadi misalnya kan tadi TV-nya pakai RTSP, itu kan memorinya kan terbatas, misalnya untuk 7 hari atau mungkin 64 32 giga itu kan kalau udah daripada ketimpa-timpa kan mesti di-download nih. Nah, kemudian dari si TV-nya itu mau saya taruh di storage. Nah, berarti kan mengakses Raspberry Pi 5-nya akses ke storage tambahan nih, entah pakai hard disk atau pakai SSD. Nah, itu mau saya konekin ke situ data dari si TV-nya gitu, Mas. Tapi aksesnya wireless gitu. Mungkin nggak ya? Oh. Aksesnya wireless ya, dari berarti harus ada pengiriman data sih, Mas. Kayak misalkan pakai FTP atau pakai apa gitu. Kalau mau ngirim dari Raspi ke tempat lain ya. Tapi kalau misalkan penyimpanannya itu dipasang di Raspinya, sekarang udah banyak sih, kayak SSD juga dia udah bisa pasang di situ. Lewat USB juga dia bisa kan ya, pakai hard disk itu dia masih memungkinkan kok untuk hardware tambahan. Tapi mungkin kalau mau kecepatannya bagus ya pakai SSD aja. Itu bisa. Standarnya sebetulnya dia pakai ini kan, pakai biasanya kalau kita percobaan tuh kita pakai micro SD ya. Tapi sekarang udah banyak produk-produk yang ada seal-nya gitu ya, bentuknya seal. Jadi rasanya tinggal dipasang di seal-nya. Itu bisa pakai SSD sekarang. SSD kan bisa gede tuh, bisa 1 tera bahkan ya. Ya tapi ngikutin kemampuan si Raspinya sih. Jadi bisa lebih besar, nanti bisa disimpan di situ aja. Sistem plus penyimpanannya juga bisa dibarengin kalau mau gitu ya. Seperti itu. Kalau RTSP itu kan sebetulnya dari sisi ini ya, dari sisi protokol yang tersimpan dari sisi kameranya, kalau kamera itu kan. Nah, nanti ya bisa ngambil data kameranya, kemudian direcord, disimpan di situ, masih memungkinkan. Kalau mau mindahin data ya ke tempat lain ya bisa ke cloud misalkan gitu ya. Kalau mau lebih ada cadangan, seandainya nanti Raspberry-nya bermasalah penyimpanannya, kita masih punya penyimpanan cloud, ya dia bisa melakukan itu kok, seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Ini yang di chat mungkin saya. Ya, halo Mas Rohim. Oke, saya mungkin lanjut aja dulu ya. Ini saya sambil baca yang di chat ya. Mas Ajang, ada saran nggak buat IoT cara bikin dashboard itu di mana ya dan bagaimana caranya? Untuk bikin dashboard mau yang ribet atau mau yang sulit? Kalau mau yang sulit itu bisa bikin, sebenarnya untuk anak IT nggak sulit ya. Itu bisa belajar basic-basicnya dulu aja. Kayak banyak tuh di Sandika Gali gitu ya, web programming Unpas, belajar HTML-nya dulu gitu ya, belajar CSS-nya dulu, belajar JavaScript gitu ya, nanti belajar PHP, belajar Node.js. Itu kalau mau yang sulit ya. Kalau mau yang gampang, pelajarin namanya Mingstack ya. Mingstack itu Modbus, itu untuk industrialnya ya, bisa untuk sekalian industrialnya. Modbus, I-nya itu InfluxDB. InfluxDB itu database standar untuk IoT ya. Jadi untuk IoT itu sebetulnya kalau pengiriman datanya banyak, tidak disarankan menggunakan MySQL sebetulnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang time series seperti InfluxDB. Terus Node-RED, nah Node-RED itu juga gampang, sama untuk dashboard tampilannya bisa gunakan Grafana. Jadi kalau mau yang simple, bisa coba Mingstack ya namanya. Modbus, InfluxDB, Node-RED, bukan Modbus, MQTT, maaf. MQTT, InfluxDB, Node-RED, dan Grafana. 4 itu aja. Itu simple. Di Node-RED juga tinggal tarik-tarik gitu aja. Kalau mau yang susah tadi ya, pelajarin pelajarin basic HTML. Nanti kita bisa bikin dari scratch kan. Bisa bikin dari nol gitu ya. Ya MongoDB juga bisa ya sebetulnya. MongoDB juga bisa. Cuman kalau di IoT kami biasanya menggunakan, di industrial ya khususnya, kami bisa menggunakan InfluxDB. Itu jauh lebih gampang seperti itu.
terjawab yang tadi bertanya? Terjawab ya Mas ya? Terjawab sih harusnya ya. Oke, ya udah. Ada lagi nih yang mau ditanyakan. Ini nggak apa-apa, nih waktunya masih ada. Boleh. Tadi apa aja Mas? Apakah boleh diketik Mas? Tadi Oh, tanya aja. Tadi apa? boleh. Bentar, Ming Stuck ya namanya. Ming Stuck. Oh. Ini saya kasih tahu ya. Ya Mas, oke ya. Mau ngomong Mas. Stuck to Mau M. nanya Silakan. Mas. Titi Influx DB. Ya mau nanya Mas, oke ya. Ya itu Silakan. Mas lagi ngetik itu. Oh siap. Node dan Grafana. Nah, itu. Mas Ya, Ajang, silakan. kan tadi Mas Ajang bilang kalau pakai Raspberry Pi 5 itu bisa di extend sampai untuk smart home ya. Kalau saya nggak betul. lihat itu di YouTube itu suka ada kalau smart home itu bisa menggunakan kayak model dikonekin ke aplikasi pihak ketiga seperti Blink, terus ada Fruit kayak gitu. Berarti kalau misalnya Raspberry Pi udah punya kemampuan untuk smart home, berarti nggak perlu lagi koneksi ke Blink sama ada Fruit ya Mas ya. Thank you Mas. Iya, betul. Jadi sebetulnya si Raspberry Pi 5 udah bisa dibikin server kita. Kayak teknologi yang saya tulis tuh ya, MQTT, InfluxDB, Node-RED, Grafana, itu bisa diinstal di Pi 5. Jadi kayak server-server segala macam database-nya itu bisa langsung bisa ada di Pi 5-nya. Nanti kalau mau di online kan tinggal pakai yang gampang itu pakai ini. Aduh, lupa namanya. Cloudflare. Tinggal pakai Cloudflare. Jadi kalau mau lokal kan ya udah gitu ya, lokal gitu aja. Tapi kalau mau diakses dari jarak jauh, tinggal pakai Cloudflare aja. Cloudflare gitu. Bahkan saya sebenarnya kalau untuk server doang, kami itu bisa pakai yang murah ya. Kami itu manfaatin STB, mungkin ada yang tahu ya STB itu. STB itu kan murah-murah tuh harganya. Ada STB yang pakai Ambient OS, itu murah sih. Coba aja cari sekitar 200-300 ribu dapat tuh. Jadi dari STB diinstal Ambient, udah bisa kalau untuk server doang ya. Kalau untuk server doang pakai itu aja bisa gitu. Untuk bikin smart home standar gitu ya. Bahkan ada teman saya di sini di Sumedang ya, namanya Kang Firman Nugraha, itu dia bikin pakai STB itu dia bikin 3D printer tuh. Jadi 3D printer si kontrolnya menggunakan STB. Jadi jauh lebih cepat kan. Jauh lebih cepat dan bisa dikontrol jarak jauh juga, terus bisa ada kamera juga sebetulnya, bisa dilihat jarak jauh. Sorry Cloudflare, Mas. Mas. Nambahin dikit lagi Mas. Kemarin tuh tadi yang nyangkut mengenai STB. Saya pernah lihat di YouTube-nya siapa ya, Nanang MRK ya. Dia pakai STB itu untuk install apa sih kemarin Qwen sama DeepSeek ya. Ya Berarti itu juga bisa. itu bisa berarti ya. Pakai Raspberry Pi 5 ini bisa ya? Bisa, Pi 5 juga bisa. Pakai Pi 5 bisa, cuman mungkin tergantung modelnya ya. Nyoba di komputer aja itu udah 100% Mas. Tapi kayaknya untuk model-model yang kecil mungkin masih oke lah ya. Memang butuh hardware yang gede sih sebetulnya untuk menjalankan di lokal si DeepSeek segala macam, itu harus butuh model yang gede. Kalau sekarang udah mudah sih. Kalau model yang ringan mungkin masih bisa lah ya, seperti itu. Ya paling cuman buat ini aja sih Mas, kayak bikin mini server gitu, misalnya bikin chatbot tapi lokal gitu. Soalnya kalau chatbotnya masih dikonekin sama, waktu itu saya pernah ikut trainingnya siapa ya, saya lupa deh. Dia sampai ke akses ke OpenAI itu kan dihitung per token ya. Itu kan repotnya pembayaran kan. Apalagi waktu itu masih pakai WH juga gitu. Nah, maksud saya kalau kepikiran Raspberry Pi 5 ini bisa diutilize untuk itu, ya bisa mengurangi kebutuhan untuk sewa VPS, kemudian server layanan untuk OpenAI sama tadi WH itu. Makasih Mas. Siap. Ya bisa sih sebetulnya, cuman saya belum nyoba sekuat apa dia diinstal AI yang lokal gitu ya, sekuat apa. Kalau pakainya ada tuh merek apa, Nvidia ya. Kalau pakainya Nvidia, dia tuh punya board mini itu namanya Nvidia Jetson ya, Nvidia Jetson Nano. Terus dia juga punya lagi yang kecil, lupa Nvidia apa gitu.
Nah itu memang si boardnya dihususkan untuk AI itu gitu. Itu kemungkinan besar dia mampu lah istilahnya gitu ya untuk menjalankan si AI-nya dengan performa terbaik gitu ya, dengan nggak terlalu berat lah istilahnya. Kalau misalkan di V5 saya belum nyoba sekuat apa si V5 ini menjalankan si AI-nya secara lokal gitu ya. Mungkin bisa nyoba pakai yang ringan dulu gitu ya, yang model-model ringan mungkin masih masih aman gitu ya lah, masih aman-aman aja. Karena kalau nyoba di STB itu udah pasti bakal 100% tuh CPU, penggunaan CPU-nya gitu ya, udah pasti gede lah, berat gitu ya, seperti itu. Iya memang harganya lumayan sih. V5 masih oke lah ya dibanding Jetson Nano emang mahal benar. Seperti itu. Menjawab Mas yang tadi bertanya. Waktunya 16 menit lagi ya. Oh, Mungkin nggak tahu Udah nih masuk. kalau ada cukup. Ini izin Mas Ajang Rahmat, waktunya 16 menit lagi, tapi terserah mau nambah lagi, mau cukup gak apa-apa gitu. Yang penting kita di Tangerang Pai ada kultur untuk saling diskusi sih Mas Ajang. Tapi oke kayaknya sih. nih saya berharap kayak Mas Ajeng bisa offline ini kayaknya nih. kayak Oh favorit iya. banget ini kayaknya nih. Iya. Tapi kalau mau online lagi Boleh. nggak apa-apa. Tapi ya dengan skema yang tadi nantilah kita bicarakan nanti Mas. Kita diskusikan. Oke. Oke siap Mas, aman. Cloudflare itu gratis Mas. Gratis? Gratis kok. Gratis. Gratis. Mungkin Cloudflare. yang bayar domainnya ya, domainnya aja. Domainnya harus beli. Cloudflare-nya gratis. Iya. Ini waktu tinggal 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Belum ditutup juga nih. Oh ya, Silakan. Mas Ajang Rahmat izin oke Mas Arnan saya bacakan saja ya, izin nanya cara membuat STB menjadi microcontroller atau microprocessor bagaimana Mas, maaf pemula. Oke pemula nih Mas, silakan jawab. STB itu nggak bisa sebarang STB ya. Jadi biasanya STB Android yang bisa kita jadi microprocessor ya, bukan microcontroller ya, microprocessor. Saya nggak tahu dia punya GPIO atau enggak gitu ya. Di STB itu ada GPIO-nya atau enggak. Kalau Raspberry kan punya GPIO. Nah kalau STB nggak tahu juga kan dia udah di box gitu. Nah itu sebetulnya nggak bisa dijelasin juga cara-caranya ya. Tapi di YouTube tuh banyak sebetulnya. Jadi ada yang udah lumayan ribet sih sebetulnya ya caranya. Lumayan ribet. Kalau mau apa ya? Kalau mau ngikutin silahkan gitu ya. Ngikutin banyak di YouTube yang cara nginstal Ambien. Yang penting kita install Ambien OS dulu ya. Saya bisa pakai OS lain, tapi yang umum biasanya Ambien ya, Ambien OS ya karena ringan kan. Ambien OS. Nah, kalau udah install Ambien nanti kan itu kan Linux ya. Ya udah tinggal main di Linux aja, mau diapain kan gampang ya di Linux ya. Nah, tapi di marketplace itu ada juga kok yang jual STB tapi udah ada ambiannya gitu, udah ada Ambien OS-nya. Nah, tadi mungkin saya sambil menjawab yang tadi juga tuh. Kalau bisa IP-nya tadi ya kalau nggak salah ya, IP atau apa gitu tadi pertanyaannya. Nah, itu bisa menggunakan kabelan dulu ya. Jadi biasanya kan kalau WiFi itu harus dikonekin dulu. WiFi itu harus dikonekin dulu. Jadi cara paling gampang untuk mengetahui IP biar kalau kita kan mau connect ke SSH ya, biar cara paling gampang adalah kita pakai kabelan. Jadi si STB ataupun Raspberry itu dihubungkan dulu melalui kabel LAN ya, melalui jaringan LAN. Pakai kabel jaringan dihubungkan, nanti tinggal kita cek aja tuh pakai IP scanner, nanti kelihatan, oh ini yang Raspberry, oh ini yang STB gitu. Nanti tinggal dihubungkan pakai SSH, habis itu kalau mau dikonekkan ke WiFi kan udah connect tuh, udah masuk ke apa ya environment-nya ya, udah login lah. Nah itu kan kalau mau konekin ke WiFi tinggal dari situ aja gitu. Ambien itu ada yang versi GUI yang ada tampilan GUI-nya gitu ya kayak Windows itu tampilan gitunya. Ada juga yang servernya. Kalau mau ringan pakai yang servernya gitu ya. Kalau mau gampang pakai yang GUI-nya gitu. Cuman GUI kan berat ya karena GUI-nya yang bikin berat kan. Jadi dia ada tampilan segala macam. Kalau yang versi servernya itu ringan. Tapi dia berbasis teks gitu. Jadi teman-teman harus sudah terbiasa dengan perintah-perintah Linux ya. Kayak kalau di Ubuntu tuh kayak cd, ls,
mkdir gitu ya, sudo apt buat nginstal misalkan. Nah, harus terbiasa dengan perintah-perintah seperti itu gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Apakah cukup menjawab Mas pertanyaannya yang tadi bertanya? Halo? Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Jawaban dari Mas Ajeng Rahmat. Sebentar ya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Siapa lagi? Siapa yang ingin bertanya lagi? Waktunya tinggal 11 menit lagi sih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau didiskusikan atau hal-hal yang lain? Saya ingatkan lagi, jadi jika ada yang untuk sertifikat bisa dibaca ya tadi yang dicat tadi. Terus sama untuk recorder nanti akan melalui YouTube, dan untuk referensi nanti Mas Ajang nanti yang mau share di referensi nanti ya di topik Tarangpai. Ini saya kayaknya harus ngundang Mas Ajeng Rahmat lagi nih untuk jadi speaker nih, tapi dengan skema yang berbeda nih. Kayaknya bisa pet nih kayaknya nih. Karena bagus sih materinya. Bagus banget. Kalau nggak salah tuh yang berbahas IoT ini kayak juga banyak sih sebenarnya ya. Nggak tahu juga apa yang saya sebut aja kayak ide jongkok itu ada tuh komunitas ide jongkok itu yang Mas Uno itu juga kayaknya automation juga. Apa beda apa sama itu? Ini IoT juga automasi juga enggak? Ya otomasi juga sih, masuk sih Mas. Otomasi juga ya. Iya, kayaknya ini sih ya kayak hampir mirip juga gitu ya Mas ya. Terus untuk IoT juga kayaknya sekarang juga berkembang pesat sih, apalagi sekarang AI ini sih sebenarnya. Betul. Mas Ajang besok ada acara apa Mas? Besok ada event di grup sebelah ada kegiatan rutin sih di. Kegiatan rutin. Iya. Besok bahas VS Code. Si itu gimana? Ini nih sambil mengencungkan tangan ya untuk bertanya ya. Ini saya ngobrol-ngobrol biasa aja sama Mas Ajang ya. Udah ada undangan dari Haidar belum? Haidar Hanif. Bandung Dev. Oh, yang di Bandung ya? Bandung Dev. Di Bandung belum sih. Saya sempat ngajuin sih topik robotik tapi belum di. Iya, robotik bagus tuh topiknya. Ini sih robotik tuh saya sukanya itu banyak penerapannya sih. Ya sama kayak IE juga sih, ke ilmu-ilmu lain gitu. Betul. Kayak robot kayak robot pemanen padi ya kan. Terus jarak vektor titik ke titik lokasi ke titik yang ini gitu kan bisa dihitung gitu kan. Terus GPS. sama berapa kali berapa kali pematoknya gitu kan. Ya setelah otomatis kan. Kayak apalagi gitu ya. Pokoknya banyak lah. Cuma saya karena bukan saya ahlinya di situ sih ya. Jadi saya cuman menghayal aja sih. Ya. Tapi ini nggak ada yang mau tanya lagi nih, nggak ada yang mau bertanya. Sebelum saya tutup, terus saya juga mau share screen juga. Ini Mas Ajeng Rahman nanti share-nya presentasi PPT nanti di share di itu ya Mas ya di. Oke, siap Mas. Di grup Telegram. Saya ulangi lagi berharap Mas Ajeng Rahman bisa jadi speaker lagi dengan topik yang berbeda, tapi dengan skema ya mungkin kalau ingin saya sih ada skema berbeda lah gitu. Karena ini topiknya menarik gitu ya. Ini biasanya nih yang tadi saya ingatkan biasanya mahasiswa nih biasanya ini kan butuh ilmu kan. Terus dia juga butuh juga sertifikat kan untuk syarat sidang atau gimana gitu. Tapi boleh tahu Mas Ajeng Rahmat untuk mungkin di Cyber Asia itu mungkin IoT-nya lebih menonjol kali ya Mas ya? Oh enggak, Cyber Asia itu peminatannya tuh data science sama networking. Jadi sebetulnya justru mereka lebih ke
data science-nya ya, lebih ke AI-nya sebetulnya. Apa Jadi, dulu di SMK juga? Apa udah pernah memahami robotik di SMK, SMA oh ya, atau? sebelum kuliah saya kerja dulu Mas. Sebelum kuliah saya kerja dulu di elektro ya, di bidang robotik lah ya, di bidang elektro gitu. Oh, Jadi pas harusnya sih sebetulnya harusnya masuknya ke kampus elektro lagi ya kalau kalau mau nyambung, cuman iya, iya. waktu itu ngambil online nggak ada elektro, nggak ada ngambil kuliah online tuh nggak ada elektro ya waktu itu. Jadi adanya informatika, ya udahlah masih nyambung informatika aja gitu. Iya. Ya, Kalau gitu. informatika kan yang tadi saya sebutin tadi kan kayak titik koma, web Hmm, mobile, terus EA data ya kan. Data juga udah betul, berpisah kan. EA juga betul. juga udah berpisah kan. Ya paling ya itu website ya Mm, itulah. Website aja juga mungkin bisa EA bisa SI kan. Gitu sih. betul, betul. Ya, semoga saya mudah-mudahan Mas Ajeng Rahmat bisa mudah-mudahan pasti saya ngundang Mas Ajeng Rahmat lagi lah gitu selaku speaker yang inilah gitu. Saya izin untuk share screen. Ya, Eh, ini Mas sertifikat dari saya, Mas Ajeng Rahmat. Mungkin yang dari saya seperti ini. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan mungkin bisa minta mohon maaf ya. Ini sertifikat nanti saya share nanti via eh, WA atau via ini ya Mas ya, via email ya Mas. siap. Terima kasih banyak, Mas. Iya, siap. Saya udah top lagi. Oke, sebelum 5 menit lagi, mungkin saya tutup aja kali ya Mas Ajeng Rahmat ya. Saya sebelum tutup saya ingin bicara dulu, menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga materi ini dan pemaparan dari Mas Ajeng Rahmat bisa kita pahami, bisa kita mengerti dan bisa kita mungkin bisa diaplikasikan juga ya gitu ya. Dan terus uh, untuk rekaman nanti akan saya share di YouTube untuk materi ini Mas Ajang yang share. Nanti untuk sertifikat ya silakan bisa dibaca aja nanti di chat atau tadi udah saya share di grup juga sih, di grup Mas Ajang juga ya. Saya share di grup. Izin ya Mas ya. Siap, Izin ya siap. Mas. Saya mana tahu ada yang butuh kan. Uh, Siap. saya berharapnya mudah-mudahan Mas Ajang Rahmat bisa webinar online lagi dan kalau bisa sih offline ya karena langsung gua alatnya langsung Mas. Ya, siap, Kalau siap. via gini kan susah ya karena kan ini kan hardware Hmm, kan ya alat-alat ya Mas. Kalau mungkin betul. kecuali kalau kayak web programming ya atau programming data yang lain lah gitu tanpa software gitu maksudnya ya kan Hmm, software mungkin bisa lah kan mungkin bisa di Meet bisa di apa gitu. Ini tadi Tangerang Python ini tadi habis melaksanakan event offline sih tadi di Oh, Serpong Mas. Tadi Serpong ya. melaksanakan ya di Serpong. Ini saya baru baru selesai juga sih, baru selesai acaranya lah kan. Baru selesai acaranya. Oke, saya terakhir dari saya terima kasih untuk Mas Ajeng Rahmat sudah membawakan materi yang cukup signifikan dan mantap banget ya. Dan teman-teman yang sudah hadir, saya terima kasih banyak. Untuk yang tadi saya ini ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, maaf.